Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal izzata lillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang tua, wali santri, hadirin kaum muslimin muslimat, wabil khusus para santri-santriku yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua Allah jadikan santri yang soleh dan solehah, santri yang Allah berikan ilmunya bermanfaat pada pribadinya, bermanfaat kepada keluarganya, bermanfaat kepada orang lain, dan bermanfaat kepada bangsa, negara, dan agamanya. Mari sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan sehat wal afiyah sehingga kita dapat menunaikan ibadah saum, ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allah jadikan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma. Allah akan jadikan kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin yang kami muliakan, sebuah kisah di mana terjadi pada zaman Nabi Isa alaihi salam, di mana terjadi musim kekeringan, musim paceklik, musim di mana hujan tidak turun dalam waktu yang panjang. Maka terjadi kekeringan di sana sini, terjadi kekurangan air di sana sini. Maka kemudian Nabi Isa mengajak kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaumnya, untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat istisqa, di mana memohon kepada Allah agar kemudian Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan di negerinya sehingga kemudian tumbuh kembali tanaman-tanaman itu subur, sehingga kemudian tidak lagi terjadi kekeringan. Maka suatu ketika Nabi Isa alaihissalam dengan para sahabat-sahabat Nabi Isa, kaum-kaumnya Nabi Isa, lalu kemudian kumpul di satu tempat menunaikan ibadah sholat istisqa. Namun sholat yang dilakukan berkali-kali tidak pun kunjung datang air hujan. Jangankan hujan, mendung pun tidak terjadi, awan pun tidak ada di atas langit. Maka karena merasa kemudian Nabi Isa lelah, maka kemudian Nabi Isa bertanya kepada jamaah yang ada di situ, "Wahai saudara-saudaraku, kaumku, adakah di antara kalian yang masih membawa dosa di tempat ini? Adakah kalian orang-orang yang selalu berbuat dosa? Maka tolong tinggalkan tempat ini agar kemudian sholat istisqa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi Isa justru kemudian tercengang melihat begitu Nabi Isa berbicara, tinggalkan tempat ini bagi pelaku dosa. Ternyata justru habis di tempat itu berbondong-bondong pulang semuanya, karena di antara mereka yang ada di situ merasa bahwa dia adalah telah melakukan banyak dosa. Namun Nabi Isa terkejut, dari sekian banyak orang lain itu meninggalkan itu tempat, ada satu hamba Allah yang tetap duduk di tempat itu. Maka kemudian Nabi Isa bertanya kepada hamba Allah itu, "Wahai Fulan bin Fulan, siapakah Anda?" Ternyata hamba Allah ini menjawab pertanyaan Nabi Isa, "Saya adalah orang biasa." "Kenapa engkau tidak meninggalkan tempat ini?" "Insya Allah ya Nabi Allah Isa alaihissalam, saya adalah orang yang tidak berbuat dosa." "Bagaimana ceritanya?" kata Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada hamba ini. "Ya Nabi Allah Isa alaihissalam, saya ini adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa dan pernah melakukan perbuatan dosa, melihat perempuan. Ketika perempuan itu lewat, orang itu melihat perempuan dengan paras yang cantik menawan itu, lalu kemudian begitu wanita itu telah pergi meninggalkan tempat itu, maka hamba Allah ini merasa telah berbuat dosa di hadapan Allah.
telah melakukan sebuah pelanggaran maksiat dilakukan oleh matanya. Saking menyesalnya dia telah melakukan sebuah perbuatan, bahwa dia telah melihat perempuan yang bukan muhrimnya, maka seketika itu juga matanya dicongkel dengan jarinya, lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dosa yang pernah saya lakukan. Maka mendengar jawaban seperti itu Nabiullah Isa alaihissalam, lalu kemudian ngomong dengan hamba Allah ini, wahai Fulan bin Fulan, mohon pimpin doa dalam sholat istisqa ini. Maka Nabi Isa tidak memimpin doa, yang memimpin doa adalah hamba Allah tadi. Nabi Isa hanya mengamini. Dan ternyata begitu hamba Allah yang tadi ini tersisa satu orang ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menadahkan tangannya seraya memanjatkan doa dengan penuh rendah hati kepada Allah Rabb Azza wa Jalla. Maka kemudian begitu berdoa, ternyata begitu selesai berdoa, langit diselimuti dengan awan, maka kemudian tidak lama terjadi hujan. Subhanallah. Itu sebabnya di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doanya orang-orang yang bersih dari dosa. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk merontokkan dosa, kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk mencuci dosa kita, maka tempat yang luar biasa, waktu yang mustajabah, tempatnya yang istimewa, akan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala fi ayatihil karim, innallaha ghafurur rahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, maha pengampun lagi penuh dengan kasih sayang. Maka jangan buang kesempatan di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya syukur kita berdoa bersama-sama, keluarga kita, anak istri kita doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Rasulullah sampaikan melalui hadis yang termaktub dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di sana termaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Istaksir minan nas min du'ail khair, fa innal abda la yadri ala lisanin ma yustajabu lah au yurham." Ternyata kita diperintahkan oleh Rasulullah, kita ini suruh doa bersama, minta doa dari banyak orang, termasuk tadi Nabi Isa memohon kepada hamba Allah tadi untuk berdoa. Kenapa? Tidak ada yang tahu dari mulut siapa doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan menjadi garansi bahwa kita ini doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai kama qala ud'uni astajib lakum. Doalah kalian semua, memohonlah kalian semua, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan kalian semua. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan lahir batin kepada kita di bulan yang mulia ini untuk selalu membasuh, mencuci dosa kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia, di waktu yang istijabah, di waktu yang istimewa, dan yakinnya semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, mohon maaf bila sampaikan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.